상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 pedesnya. 왜 그런지 모르겠지만 편했어. 조면의 별 얘기. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, aku mau nge-share kegiatan aku lagi. Ini seneng banget ya. Alhamdulillah diberi kesehatan, bisa upload lagi untuk kalian. Semoga menghibur videonya dan selalu suka. Nah, hari ini aku mau masak nasi. Ini di pagi hari. Jadi ya udah, kita masak nasi dulu ya. Jangan sampai lupa nih, nanti pas masaknya kita cetrekin, karena biasanya emak-emak kayak gitu, udah masak taruh tutup tinggal, dan setelah pas mau makan dilihat nasinya masih beras. Ada yang sama nggak sih? Kalau aku tuh seringnya kayak gitu ya. Ya mohon maaf banget pokoknya. Di sini tuh aku banyak banget kekurangan, biarpun kelihatannya dalam video aku yang kayak kelihatan gercep, tapi tetap aja ada titik-titik di mana aku lupanya itu sering banget ya ketika masak. Pokoknya kalau masak ini harus diingetin udah dicetrekin atau belum, terus pokoknya jangan ditinggal-tinggal karena biasanya suka gosong ya. Ya seperti itulah ya, jangan ditiru. Dan ini aku tadi ditawarin sama temennya suami aku. Jadi dia itu katanya kayak apa ya, jual ikan emas gitu. Ini tinggal 1 kilo, dan ya udah deh, kata aku udah sini aku pinta aja harganya 30.000. Aku nggak tahu kalau untuk ikan emas ini harganya berapa sekilonya, tapi yang pastinya 30 ke atas ya. Tapi kemarin Mbak Isa cerita malah di 45, katanya lebih mahal gitu. Jadi pas Mbak Isa tahu ini 30.000, dia bilang, ya Allah kenapa nggak ditawarin, kata dia gitu ya. Tapi sayang nggak ada lagi, kalaupun memang ada udah pasti ditawarin ya. Dan aku pun pasti belinya lebih dari 1 kilo, karena memang ini 30.000, yang setahu aku malah 35 kayaknya 1 kilo ya. Tapi katanya malah lebih mahal. Ya udah, nanti mudah-mudahan ada lagi yang ditawarin. Ini karena dia tuh lagi pas nguras kolamnya atau kayak gimana, jadi jualnya murah kayak gitu. Nah ini alhamdulillah aku dapatnya 4, isi 4 gitu, kan aku memang sukanya yang sedang segini-gini aja gitu ya, nggak mau yang terlalu besar-besar banget. Dan ini tuh untuk dalemannya juga kalian bisa lihat sendiri, ini lumayan besar-besar isiannya. Ini karena daleman digoreng kering kayak gitu, mau dipepes mau di apa, enak ya untuk dalaman ikan mas. Nah sebelum lanjut untuk videonya, aku mau tanya kabar-kabar kalian. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan selalu dilancarkan segala rezekinya. Yang terpenting itu sehat ya. Dimanapun pokoknya apapun untuk kalian semuanya sehat-sehat. Aku nggak bisa kasih apa-apa, balas apa-apa kecuali memang doa, karena kalian juga selalu mendoakan aku, selalu support aku. Jadi aku terima kasih banget sekali lagi, karena kalau nggak ada kalian aku belum sampai di titik ini. Aku sampai bertahan udah tahunan ya untuk di YouTube ini. Nah ini salah satu ikannya masih hidup, jadi aku nggak tega buat apa itu kayak itu ya, pokoknya buat disiangin gitunya, harus difinisinnya gitu. Aku nggak tega, jadi aduh aku taruh aja di kolam biar nanti tuh dia kalau udah lemas atau misalkan itu aku minta tolong sama suami aku gitu. Karena yang ikan ini memang udah lemas semuanya dan kayak udah mati di perjalanan mungkin ya sama yang bawanya. Jadi ya udah, tadi aku siangin yang 3, yang satunya aku taruh di ember biar mudah-mudahan kalau misalkan dia masih hidup ya udah nggak apa-apa, jadi nggak jadi dimasak. Tapi kalau misalkan nanti udah lemes atau misalkan ada suami aku minta dipotong, itu baru nanti di apa ya, masak gitu ya. Karena kalau untuk memotong apapun itu ya, mau ayam mau ikan, itu tetap aja ada bacaannya ya. Walaupun aku nggak bisa bacaan, bisanya cuma bismillah aja ya udah. Pokoknya intinya aku kadang suka ngobrol kalau untuk apa ya, finishin kayak makhluk-makhluk kayak gini nih, maafin ya gitu, maafin banget, mudah-mudahan nggak kerasa sakit kayak gitu. Pokoknya kayak gitu, aku tuh rewel banget sama suami aku juga kalau misalkan lagi ini ya, pelan-pelan jangan sampai ini, kata dia gimana sih. Kadang biasanya aku belinya udah minta disiangin sama tukang abang-abangnya ya. Kadang kalau sama langganan suka bilang juga, abang udah baca bismillah atau belum, tadi gimana, kata udah teh gitu.
Ya kayak gitulah pokoknya ya, nggak tega gitu kalau ngeliat nasi yang hidup-hidup, apalagi kayaknya gimana gitu. Tapi kita butuh ya, maafin banget pokoknya ya, namanya siklus ya kayak gini lah, jadi perputaran ini ya. Mudah-mudahan kalian dapat amal ibadahnya. Aduh, jadi ngomongin gak jelas. Nah, ini udah semuanya dimarinasi. Itu aku marinasinya juga kayak simpel aja. Di sini aku punya bumbu kunyit ya. Terus itu juga tadi pakai ketumbar. Terus kayak pokoknya ya garam, mecin segala macem itu aku masukin aja dan aku diemin selama beberapa menit. Terus selebihnya sekarang ini mau aku goreng. Nah, niatnya ini aku pengen gulai ikan emas. Jadi kayak nasi padang gitu. Tapi kalau untuk nasi padang kan kayaknya kental banget ya untuk bumbunya. Enak banget gitu. Tapi di sini juga aku versiannya nggak terlalu kental sih. Jadi aku memang sedikit banyak aku banyakin kuahnya. Karena kenapa? Karena kalau aku nggak kebagian ikannya, aku makan kuahnya aja itu udah enak gitu ya. Cuma dipelepek-pelepekin sama cabai juga itu, aduh, menurut aku tuh udah enak banget. Tapi enggak, ini karena banyak ikannya jadi aku juga dapet ya. Nah, ini sampai 2 kali untuk gorengannya kayak gini. Jadi ini sebenarnya kekeringan untuk ngegorengnya. Biasanya kalau untuk di sayur santan ini aku nggak terlalu garing banget, tapi karena aku tadi ngerjain hal-hal yang lain gitu kan disambi-sambi, tapi tetap dalam posisi aku masih berada di dapur. Kalau misalkan nggak ada di dapur itu bakalan lupa beneran. Jadi aku tuh cenderung lupa banget, apalagi aku udah masuk kamar lihat handphone, aduh jangan deh, bahaya. Itu biasanya yang suka lupa aku. Jadi tetap dipantengin aja, tetap aja tuh kekeringan gitu. Ya entah kadang aku cuci piring, aku ngelap-ngelap, atau aku lagi pas pokoknya adalah kerjaan yang di dapur gitu ya, yang tanpa di shoot kayak gitu. Ini jadinya seperti ini. Nah, ini juga untuk dalemannya udah aku marinasi tadi sama bumbu-bumbu, tinggal digoreng-garing aja. Ini nggak aku campur ke ikannya ya, karena ikannya kan di sayur. Kalau untuk yang dalemannya ini digoreng-garing aja, karena suami aku juga suka. Tuh, jadi kayak gini. Jadi kalau sambil goreng ya itu, kalau misalkan ada cucian kotor langsung dicuci. Jadi kan di wastafelnya itu nggak ada piring-piring kotor. Terus ini langsung aja, ini juga aku mau beres-beres, mau elap-elap di area meja dapur aku yang sebelah sini. Untuk meja dapur sebelah aku di sini nggak ada banyak barang banget ya, cuma kayak gini aja. Untuk toples-toples bumbu juga cuma seperti itu. Untuk di ambalan atau atas ambalan juga belum aku taruh apa-apa. Niatnya sih mau aku taruh produk-produk dari Miku gitu, cuma aku nggak tahu dan nanti jebol atau enggak. Tapi kayaknya sih ini kuat ya, insya Allah kuat untuk ambalannya. Jadi tapi belum ada waktunya aja sih, belum ada waktunya, karena ya gitu kadang kelihatannya aku kalau di videoin ini cuma kegiatannya masak gitu kan, beres-beres terus kayak ngasuh selesai udah gitu. Tapi sebenarnya tuh banyak banget kegiatan yang kadang aku nggak shoot kayak gitu ya, hal-hal kecil, hal-hal yang kiranya udah lah ya kayak gitu. Jadi makan waktu. Biasanya aku bangun subuh aja itu ke siang udah harus jemput Ega tuh cepet banget waktunya, dan akhirnya kerjaan rumah yang di rumah ada beberapa yang nggak kepegang, dan itu yang ketunda lagi sampai sekarang tuh belum dikerjain kayak gitu ya. Mungkin kalau 24 jam aku nggak ada kegiatan hal-hal lain di luar ini, mungkin semuanya bakalan bisa dikerjain. Kayak nyicil satu hari ini kerjain ini, satu hari lagi ngerjain apa kayak gitu. Sebenarnya setiap hari juga kayaknya bisa nih hari ini, tapi ntar dapat telepon dari luar kalau misalkan ada komplainan, entah itu ada apa aku harus keluar, jadinya itu nggak jadi ya terlaksana. Intinya selalu bersyukur aja, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan akunya ya, biar bisa mengerjakan semuanya, kehandle semua dari kerjaan rumah, kerjaan di luar, pokoknya semuanya bisa. Dan yang penting tuh YouTube ya, dan editan ini harus kelar juga, karena aku memang harus upload setiap hari di hari Senin sampai Jumat. Tapi terkadang hari Sabtu aku upload, karena kalau misalkan di hari biasanya nggak upload, nah aku balasnya nanti di hari Sabtunya kayak gitu. Kalau untuk hari Minggu insya Allah aku bakalan istirahat total gitu di rumah ya, walaupun nggak istirahat gitu, kadang harus ada aja yang dikerjain, cuma untuk YouTube itu aku libur. Dan ini untuk bumbunya di sini bawang merah, bawang putih, kunyit kayak gitu, jahe kalau misalnya ada, kalau nggak juga nggak apa-apa. Geprekin lengkos juga ini bisa. Pokoknya ini semuanya di blender halus gitu. Dan ini minyaknya kurang, yaudah aku pakein aja deh minyak yang bekas ikannya, nggak apa-apa ya.
Kalau ada daun salam, daun serai juga bisa masukin. Kalau misalnya nggak ada serai juga nggak apa-apa. Intinya ikan ini tuh jangan apa ya, yang amis-amis aja gitu. Tapi kayaknya enggak, insya Allah nggak ada yang amis. Karena juga tadi goreng ikannya juga sampai bener-bener kering ya. Walaupun nggak kering juga insya Allah nggak amis. Nah ini diaduk-aduk tuh kayak gini sampai bumbunya benar-benar matang dan wangi. Baru kita siram air. Untuk airnya ini apa ya, sesuaiin dengan selera kalian aja. Berhubung aku pengennya yang tadi aku bilang gitu, ini kuahnya dibanyakin karena aku suka banget yang makanan berkuah-kuah gitu, entah bening, entah santan, entah apapun itu. Pokoknya ada yang kuah itu kayaknya aku udah enak banget gitu ya. Apalagi santan. Cuma kalau misalnya santan ini semakin bertambahnya umur harus semakin dikurangin ya. Apalagi aku udah menginjak ya Allah umur 4 gitu. Jadi ya walaupun sesuka-sukanya aku agak-agak sedikit kurang kayak gitu. Nah ini langsung aja kita masukin ikannya tuh. Ya Allah ini maknyus banget gitu kan. Ini sengaja nanti kita rendem gitu. Dan ini aku taburin untuk cabai geluntungannya. Sebenarnya ini nggak pakai cabai geluntungan juga kuahnya ini udah pedes banget loh. Karena memang aku pengen untuk ini tuh kayak pedes gurih gitu. Tapi alhamdulillah untuk Najih suka walaupun dia makan huha-huha. Tapi tetap ya dia tuh suka kalau yang namanya ikan kayak gini. Pokoknya alhamdulillah dia udah doyan pedes gitu. Terus terakhir ini udah aku kasih santan. Nah ini santannya aku pakai santan saset aja, lebih enak lagi sih santan aslinya. Cuma yaudah nggak apa-apa ya, di sini pakai santan Karaja. Ini juga udah enak. Sambil nunggu masakannya mateng, ini seperti biasa ya, aku tuh nggak mau diem. Jadi ini ada cucian kotor, dan pengennya langsung dicuci aja. Tapi kayak galau gitu, ntar bolak-balik icip rasa kayak gitu. Dan cuciannya tinggal-tinggal gitu ya. Nah ini tuh kayak perabotan kayak blender dari produk Miku, pengen aku taruh di ambalan kayak gitu. Kayaknya sih nggak terlalu berat ya kalau untuk kayak gitu-gitu doang. Tapi nanti lihat dulu deh, aku tanya juga suami kuat atau enggak, karena masih kelihatan kosong kayak gitu. Tapi nanti deh, satu juga memang akunya nih yang buat mindahin aja itu kan belum terlaksana kan. Mudah-mudahan nanti ada apa ya, waktunya gitu. Pengennya sih nggak di videoin karena biar cepet kalau di videoin ya Allah. Tapi gimana ntar aja. Oke ini udah matang. Terus ini aku lapar banget, jadi ya udah kita mau makan duluan deh. Ini sekalian aku mau nyuapin anak aku, mudah-mudahan dia nanti mau. Tapi ini tuh aku pakai cabenya biar banyak gitu, biar enak, biar sedep, biar mantul. Ya Allah panas-panas makan santan berkuah kayak gini, terus pedes, aduh endul lita ya Allah. Ini ditambahin kerupuk. Aku lagi ngedit ya ini sambil tiduran ya, sambil ngantuk-ngantuk, sambil ngebayangin tapi lapar gitu. Tapi ya udah. Terus ini lanjut, aku mau ngantar makan untuk suami aku. Nah ini perjalanannya seperti ini, jadi melewati gunung, lewati lembah. Enggak lah ya, itu aku cuma ngelewatin sawah-sawah aja. Terus di sebelahnya itu jalan Pantura. Nah ini udah sampai bengkel. Aduh itu nggak kerasa itu rambutnya kelihatan lagi ya Allah. Nah ini aku nyebrang dari bengkel suami aku. Ini aku kemarin titip untuk cabe-cabean. Cabe-cabean ya. Kemarin aku titip karena suaminya tuh kan kerja di pasar, jadi kayak buat angkut-angkut apa gitu pokoknya. Jadi dia tuh bisa beli-beli kayak gini tuh lebih murah gitu. Dan ini aku beli di harga 20.000, udah dapet bawang putih, tomat, dan cabenya juga banyak. Nah ini tuh kalau nyebrang dari sini gitu itu kayak agak sedikit susah karena memang jalanannya tuh kayak bukan macet, apa sih, cepet-cepet semua gitu ya. Pernah waktu itu si ibu warung itu sampai ketabrak dan sampai kayak geger otak kayak gitu karena motornya kayak nerobos gitu loh, yang kayak nggak ada remnya. Jadi di sini aku harus hati-hati banget, begitu juga apalagi aku sering bawa Neji. Dan singkat cerita, tadi dari suami aku udah jemput Ega buat pulang sekolah. Terus nunggu sampai jam 4, dan anak-anak jam 4 kan biasanya ngaji, udah aku anterin ya. Ega dan Neji udah berangkat ngaji. Terus ini langsung cus untuk jemput anak aku, Mas Fatah. Nah dia mampir dulu buat beli es. Ini aku anterin sampai rumah ya, dan aku harus balik lagi buat nanti tuh nungguin Ega lagi dan jemput Neji ngaji. Jadi seperti itu aja, putar-putaran aja deh. Nah karena Neji belum balik sama Ega ini, jadi ya udah deh aku mampir gitu nungguin di rumah teman aku.
Ini dia malah ngajakin ngerujak, jadi ya udah deh kita ngerujak dan aku disuruh bikin sambelnya. Nah kalau misalkan tanya Ega sama Neji mah ngajinya bareng, enggak, beda ya. Jadi Ega ngaji di deket rumahnya Ega, nah Neji ini ngaji di blok jauh lagi gitu dari rumahnya Ega. Jauh sih sebenarnya, tapi kalau untuk naik motor sih deket kayak gitu. Nah ini ya udah aku tungguin dulu Neji. Biasanya kalau Ega tuh pulangnya lebih sore ketimbang Neji, kalau Neji lebih cepet. Tuh kan, siapa sih yang nggak mau ini rujak, ya Allah, ini udah enak banget. Terus ditambah asamnya nih pakai asam belimbing wuluh, seger. Untuk belimbing wuluhnya katanya ini dia metik. Ini sebenarnya belimbing wuluh pakai dirujak begini juga enak banget tau, dicocol gitu tanpa harus diulek itu. Aduh, asam-asam, manis, pedes itu semuanya bercampur, enak banget. Karena aku kadang suka habis 2 atau 3 belimbing wuluh cuma digadoin sama sambal gini aja gitu, dirujak lah setidaknya. Cuma nggak berani ya kalau banyak-banyak karena ini asem banget. Rujak. Pedesnya. Belimbing wuluh. Ayo, siapa yang ngiler ngeliat aku ngerujak? Yuk kita ngerujak. Jujur aku lagi pas ngedit juga ini kayaknya pengen banget rujak, jadinya ngiler lagi karena kraus gitu ya, untuk timun, untuk mangga, untuk pokoknya semuanya segar-segar sih. Untuk kayak tadi mangga apa jambu kalau nggak salah deh. Ini tuh aku ngerujak bareng-bareng teman aku, suaminya dan anak-anak juga. Pas selesai ngaji gitu mereka pada ikutan ngerujak ya. Dan singkat cerita, ini anak-anak udah pada pulang, aku juga udah pulang, alhamdulillah. Ini Neji ada PR pengajian, jadi langsung aja kita kerjain, tapi ini digangguin sama bocil. Mana bol baru ya, kita disebutnya namanya adik, padahal namanya Kinki ya. 8, 9. Nah si adik Kinki ini tuh kepo banget. Ya kayak gitu ya, kalau kucing umuran segini tuh memang lagi lucu-lucunya kayak gitu. Jadi apapun kita lakuin gitu buat dia tuh kayak mainan gitu. Nah ini Neji aja nulis-nulis lah, pensilnya dimain-mainin, entah bukunya, entah ibunya lagi duduk kak tangannya digigit-gigitin, ya pokoknya apa aja deh yang buat dia tuh happy. Alhamdulillah ya, sekarang ini Kinki udah bersih, udah sehat, udah aktif tuh. Lagi ditemuin beneran deh, dia tuh matanya aja bernanah semua, terus kotor, terus kakinya kayak ngesot gitu jalannya. Tapi alhamdulillah sekarang enggak, ini walaupun masih agak sedikit ngangkang gitu tapi udah agak berubah gitu ya, walaupun memang nggak bisa senormal kayak kucing-kucing lainnya. Jujur aku tuh tadinya udah nggak mau nambah lagi, tapi karena keadaan ngelihatnya nggak tega banget yang mengharuskan aku bawa. Tuh kecapean main, dia tiba-tiba langsung tidur gitu aja, nggak ada aba-aba, nggak ada apa, langsung slep aja. Pokoknya random banget ya kucing segede gini. Banyak temen yang ngomong giliran dikasih yang cakep nggak mau, tapi malah ngambil yang kucing kampung. Jujur aku tuh sebenarnya udah nggak mau lagi ya, tapi karena keadaan memang aku ambil. Dan aku di sini kalau suka sama kucing tuh nggak pilih-pilih gitu, mau ras mau kampung ya, kalau aku suka ya aku bawa. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Tuh tidurnya aja sampai mangap-mangap, ya ampun nih bocil.